Perkenalkan, nama saya Hisyam Zaki Hamam dari kelompok 8 dan kita membahas tentang fashion sebagai sarana dakwah atau fashion sebagai sarana komunikasi dakwah digital terhadap generasi muda. Oke, untuk narasumbernya sendiri adalah Faisal, seorang mahasiswa PVDF atau Desain Fashion UIK. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yang kita ajukan adalah bagaimana latar belakang Anda, usia, aktivitas, ketertarikan pada fashion, serta peran fashion dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ekspresi diri. Nah, di sini Faisal menjawab kalau dari latar belakang Faisal sendiri masih berusia 20-an dan aktivitas utama sebagai mahasiswa fashion. Sehari-hari kegiatannya nggak jauh dari desain busana, ngerjain tugas kampus, riset tren, sampai eksplor bahan dan konsep desain. Ketertarikannya bagi fashion atau di bidang fashion itu karena menurutnya fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal identitas dan cara mengekspresikan diri. Lewat fashion, dia bisa menunjukkan karakter, mood, dan selera pribadi tanpa harus banyak omong. Misalnya pilihan warna, siluet, atau detail tertentu bisa mencerminkan kepribadian dan perasaannya pada hari itu. Dalam kehidupan sehari-hari, fashion punya peran penting buat ningkatin rasa percaya diri ketika dia pakai outfit yang sesuai sama karakter dan nyaman untuk dipakai. Rasanya lebih pede buat beraktivitas. Jadi buat Faisal, fashion itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga media ekspresi diri yang terus berkembang seiring pengalaman dan proses belajar sebagai fashion student. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya, bagaimana menurut Anda passion itu bernuansa dakwah terhadap identitas, kepercayaan diri, dan perilaku keagamaan generasi muda? Serta apa saja nih tantangan dan harapan Anda terhadap passion sebagai sarana dakwah ke depan? Nah, terus orang yang kami wawancara itu menjawab, nah dia tuh menjawabnya kayak gini, menurut aku passion bernuansa dakwah itu bisa punya pengaruh yang cukup besar ke identitas dan kepercayaan diri pada generasi muda. Ketika anak muda memakai busana yang sesuai dengan nilai keagamaan tapi tetap stylish, mereka itu jadi lebih pede dan nyaman sama identitasnya mereka. Jadi nggak harus milih antara tampil modern atau taat, karena dua-duanya ini bisa saling berbarengan gitu. Nah, dari sisi perilaku keagamaan, passion bernuansa dakwah juga bisa jadi pengingat kecil dalam keseharian. Batu misalnya lewat pakaian yang lebih sopan atau punya makna tertentu. Secara tidak langsung, itu bisa mendorong sikap yang lebih menjaga diri dan sadar sama nilai-nilai agama. Walaupun efeknya itu pelan dan nggak instan, efeknya tuh selalu bertahap gitu loh. Tantangannya sih menurutnya ada cara pengemasannya itu. Jadi kadang passion itu dakwah itu dianggap, kadang masih ada yang menganggap passion itu sebagai dakwah yang kaku gitu loh, terlalu monoton atau kurang relate dengan selera anak muda ini di zaman sekarang. Itu salah satu tantangannya. Selain itu juga ada tantangan biar pesan dakwahnya nggak cuma jadi tren sesaat atau sekedar simbol, tapi benar-benar dipahami. Jadi harapannya ke depan passion sebagai sarana dakwah bisa makin kreatif, inklusif, dan sangat relevan. Desainnya tuh bisa lebih variatif, tetap mengikuti perkembangan tren, tapi tidak ninggalin nilai-nilai keagamaan. Jadi passion tuh tidak hanya cuma jadi pakaian doang, tapi jadi media dakwah yang hidup dan dekat sama generasi muda. Begitu kurang lebihnya, teman-teman. Di sini aku mau menjawab pertanyaan yang waktu itu dikasih ke ibunya. Pertanyaan itu, apakah ibu pernah melihat atau mengenakan fashion bernuansa Islam atau dakwah? Dan bagaimana efektivitas simbol, desain, atau tulisan pada fashion tersebut dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman? Nah, beliau ini menjawab, fashion itu bukan sekedar penutup tubuh,
melainkan media komunikasi visual yang sangat kuat. Ya, jadi ada beberapa faktor kata beliau ini yang efektivitasnya menentukan simbol tersebut, kayak misalkan desainnya. Jadi kayak identitas tanpa kata gitu. Ini desain seperti pola geometris Islami, kaligrafi, atau siluet yang longgar. Bisa dibilang kayak syar'i, kayak bekerja secara implisit. Terus efektivitas sangat tinggi dalam membangun identitas visual. Nah, simbol-simbol ini menciptakan rasa bangga bagi pemakainya. Simbol ini memberikan kesan modis secara religius tanpa harus terkesan menggurui gitu. Lalu ada tulisan atau tafsir secara langsung. Banyak juga kaos atau jaket dakwah menggunakan kutipan hadis gitu, kayak ayat Al-Quran atau pengingat. Tapi ini biasanya jarang ya yang kayak gini, nggak boleh juga. Ada juga namanya fashion sebagai icebreaker. Fashion dakwah kata beliau ini seringkali menjadi pembuka percakapan. Seorang mungkin bertanya tentang arti dari sebuah kutipan atau desain pada pakaian tersebut. Jadi kesimpulannya, fashion bernuansa Islami sangat efektif sebagai alat dakwah visual yang halus, atau bisa dibilang soft dakwah. Kekuatannya terletak pada kemampuan untuk menyisipkan nilai-nilai spiritual ke dalam ruang publik dengan cara yang estetis. Agar efektif, desain harus tetap menjaga adab, misalnya tidak mendapatkan tulisan suci di tempat yang kurang pantas, dan mengutamakan kualitas agar pesan tersebut dihormati. Sekian, terima kasih. Nah, di sini kita lanjut pertanyaan yang kedua. Kami bertanya, menurut Ibu, bagaimana fashion bagi generasi muda saat ini? Dan sejauh mana fashion dapat berfungsi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan dakwah tanpa harus melalui ceramah langsung? Beliau menjawab, kata beliau, menurut saya fashion itu adalah fashion bagi generasi muda saat ini bukan hanya soal penampilan atau mengikuti tren saja, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan identitas, nilai, dan cara pandang hidup. Melalui pilihan busana, generasi muda dapat menunjukkan siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, serta pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada lingkungan sekitarnya. Nah, dalam konteks dakwah, fashion melalui potensi besar sebagai media komunikasi yang bersifat tidak langsung namun efektif. Busana yang sopan, bernilai estetis, dan tetap relevan dengan tren dapat menyampaikan pesan tentang nilai-nilai Islami serta kesederhanaan, seperti kesederhanaan, etika, dan identitas Muslim tanpa harus melalui ceramah formal. Dengan demikian, fashion dapat menjadi bentuk dakwah kultural yang lebih halus, mudah diterima, dan dekat dengan keseharian generasi muda saat ini. Nah, sehingga pesan dakwah itu dapat tersampaikan secara natural melalui gaya hidup dan penampilan. Oke, dilanjut ke pertanyaan ketiga. Atau mengikuti tren saja, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan identitas, nilai, dan cara pandang hidup. Melalui pilihan busana, generasi muda dapat menunjukkan siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, serta pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada lingkungan sekitarnya. Nah, dalam konteks dakwah, fashion melalui potensi besar sebagai media komunikasi yang bersifat tidak langsung namun efektif. Busana yang sopan, bernilai estetis, dan tetap relevan dengan tren dapat menyampaikan pesan tentang nilai-nilai Islami serta kesederhanaan, seperti kesederhanaan,
etika, dan identitas Muslim tanpa harus melalui ceramah formal. Dengan demikian, fashion dapat menjadi bentuk dakwah kultural yang lebih halus, mudah diterima, dan dekat dengan keseharian generasi muda saat ini. Nah, sehingga pesan dakwah itu dapat tersampaikan secara natural melalui gaya hidup dan penampilan. Oke, dilanjut ke pertanyaan ketiga.